Fatihatul qabul wa tamamul usul nari khairi ma'ul bara'an min nabil fadl wa ila hadrati sayyidina rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul asyiru fis salati. Ad-darsul asyiru, adapun pelajaran. Al-asyiru yang ke-10. Fis salati, membicarakan tentang salat. Kalau ngomongin salat, tentu pokoknya yang wajib. As-salatu lugatan. As-salatu adapun salat lugatan menurut bahasa. Etimologi namanya. Ya. Kalau kita mau bagusin bahasa kita tuh jadi etimologi. Ad-du'a'u yaitu berdoa. Apa sih salat? Doa. Makanya salat jenazah kan kagak pakai ruku, kagak pakai sujud. Itu dikatakan doa. Itu mah doa. Enggak ada sujudnya, enggak ada rukunya. Jadi salat pengertiannya menurut bahasa itu adalah doa. Wa syar'an, dan menurut istilah terminologi agama. Istilah agama, aqwalun, beberapa ucapan, beberapa bacaan. Fatihah, bacaan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut, rukun bacaan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, salawat itu bacaan, rukun bacaan, rukun kauli. Assalamualaikum yang pertama itu juga bacaan, rukun kauli namanya. Beberapa ucapan, wa af'alun, dan beberapa perbuatan. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk kedua, nengok kanan, ya itu namanya perbuatan. Beberapa perbuatan. Mubtada'atun, yang dimulai bitakbiri, dengan takbir. Takbiratul ihram namanya. Dimulai dengan takbiratul ihram. Mubtada'atun bitakbiri, dimulai dengan takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu mengharamkan apa saja yang sebelum takbir hukumnya halal. Bergerak, jalan, lompat, nyanyi, ngomong, makan, halal. Tapi kalau udah takbiratul ihram, haram. Lompat haram, jalan haram, apalagi lari. Nyanyi haram, ngomong haram, makan haram, minum haram. Karena udah takbiratul ihram. Karena itu namanya takbiratul ihram. Itu awalnya sholat di situ. Awalnya. Kalau belum takbiratul ihram, belum sholat namanya. Belum sholat. Jadi usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin. Udah sholat belum tuh? Belum. Boleh nggak ngomong begitu? Boleh, nyanyi aja boleh. Ngomong boleh, apalagi usolli yang emang ada kaitannya dengan sholat. Ini mah diomelin orang baca usolli. Usolli, sholat mah gak pakai usolli. Dia nggak ngerti sholat. Diawali dengan takbir. Belum takbir, belum sholat namanya. Lah kalau belum sholat ngomong boleh. Usolli ngomong namanya. Wa muhtatamatun, dan diakhiri bitaslimi, dengan salam. Sholat itu diakhiri dengan salam. Kalau kita berjamaah, imamnya salam yang kedua, kita baru salam.
Jangan imam baru satu gitu udah nyamber aja, jangan, makruh. Tungguin dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Tahan dulu, tahan. Assalamualaikum warahmatullah. Baru kita Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Balik lagi ke kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Balik lagi ke kiblat. Pusat. Enggak begini kan nih. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan begitu, bukan. Kumnya ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Nengok lagi ke kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Balik lagi ke kiblat mukanya, baru besar. Dari atas besarnya. Kalau dia punya janggut diraup, jangan jenggotnya. Digituin. Sunat. Kalau ada jenggotnya. Kalau nggak punya, tempatnya aja. Gitu ya. Kalau yang punya jenggot 2, pahalanya 2. Tempat janggutnya diusap, jenggotnya diusap juga. Gitu. Yang punya jenggot 2 lembar kudu dipiara jenggot. Kalau Imam Syafi'i makruh dicukur. Kalau Imam Abu Hanifah haram nyukur jenggot. Tapi juga jangan terlalu panjang. Dicengkram segini. Nah, ini yang nonton di sini nih dipotong. Jangan lebih dari genggaman. Yang sampai segini dipelihara. Pepi namanya. Enggak direkam enak ngomongnya ya, jadi Pepi nggak denger jadinya. Lo dulu pengasinan tempat jin buang anak. Enggak apa-apa ngomong begitu, sepi, masih sepi, belum ada penduduk, jauh gitu. Marah dikata gitu. Takut nggak jadi pindah. Ya. Emang begitu. Ada aja zaman sekarang mah ya. Bitaslim dengan salam yang pertama. Gitu, cara salamnya kayak tadi. As-salawatul maktubatu. As-salawatu adapun salat-salat, maktubatu yang diwajibkan. Maktubah tuh diwajibin. Khamsun yaitu ada 5, enggak boleh lebih. Ada orang salatnya 6, kebangatan Islam dia, enggak boleh. Ada orang salatnya 4, enggak boleh, kudu 5. Tapi enggak ada yang ngomel nih. Ada orang salatnya 6, salat wajibnya 6. Itu ya, jam 10 atuh gitu. Enggak ada yang marah. Tapi kalau kita ngomong Pancasila itu 3, ngamuk. Pada marah nggak tuh? Pancasila ada 3, marah nggak orang? Marah. Kalau sholat ada 3, nggak marah. Emang begitu. 5 sahah. Karena ada hadis yang sahih. Antol hata beni Ubaidillahi. Antol hata dari Tolhah. Tolhah tuh nama orang. Ibni Ubaidillahi bin Ubaidillah. Tolhah anak laki-lakinya si Ubaidillah. Radhiyallahu anhu qala, berkata Tolhah. Laki nih Tolhah. Tadi sangka perempuan lagi. Ja'a ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rajulun min ahli Najdin sairur ra'si nasma'u dawiya sautihi wala nafqahu
mayaqulu hatta dana fa iza huwa yas'alu anil islami faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin fil yaumi wal lailati. Ja'a pernah datang ila Rasulillahi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun oleh laki-laki. Ada orang datang sama Nabi. Orang mana tuh yang datang? Min ahli Najdin, dari penduduk Najd. Dulu ada kampung namanya kampung Najd, kalau orang udah hilang sekarang mah. Jangan dicari-cari. Kita juga sekarang pada hilang ya kampung kita ya. Itu udah nggak jelas tuh. Pada hilang begitu aja. Dulu ada rawa kalong di sini, sekarang udah kagak ada. Dulu udah kampung bulak, udah hilang kampung bulaknya. Ini dari penduduk Najd datang kepada Nabi. Sairu raksi, sairu berantakan, kusut raksi kepalanya. Sairu raksi berantakan kepalanya, kusut rambutnya maksudnya. Bukan kepalanya pada pecah-pecah, bukan. Berantakan tuh kusut rambutnya. Ini namanya datang dari jauh ya. Rambutnya kusut. Rambut keringetan rambut. Kalau kita bawa jalan ya. Rambut keringetan, kalau kita usah begitu apok juga tuh. Begitu ya. Walaupun kita sampoin masih bau juga itu rambut kita. Tapi kalau cewek itu rambutnya disampoin jadi wangi. Coba aja boncengin cewek yang masih gadis. Ya. Wangi. Padahal mereka sama kita. Sama-sama clear gitu. Sama-sama samponya mereka sama. Pas kita make mah apek. Kalau cewek yang make rambutnya wangi. Beda. Ya. Kalau cewek lain, kalau bini kita emang udah selama-lamanya mau ikan cuek aja dah kalau bini kita mah. Ngapa begitu ya? Ini bukan nakut-nakutin nih, gua nggak mau kawin dah, jangan, bukan begitu, bukan nakutin ini. Emang begitu adanya. Nasma'u, kami mendengar. Ini ada orang datang nih, rambutnya kusut. Berarti dari jauh nih orang nih. Dari kampung nih orang datang nih. Kami mendengar zawiyah gerengan. Gerengan apa gerengan ya? Bisik-bisik. Gerengan tuh bisik-bisik. Sautihi, suaranya. Saya dengar tuh bisik-bisik suaranya. Dia lagi nanya sama Nabi, nanyanya malu-malu gitu. Yang namanya juga orang susah. Orang susah nanya kan lain ya, yang datang rapi-rapi gitu. Dia doang sendiri rambutnya kusut, kumel, jembang camping. Nanya ya pelan banget suaranya ya. Beda orang yang kaya sama yang susah mah. Gagahnya beda. Bang, mie ayam Sprite pakai es, nggak pakai lama awas loh. Punya duit. Kalau yang nggak punya duit, dari belakang bisikin ya, bang sit seporsi berapa? Nggak galak yang nggak punya duit, makanya jangan punya duit nanti galak. Dia juga begini nih, nasma'u zawiyah sautihi, kami mendengar gerengan, bisik-bisik suaranya pelan banget, malu nanyanya. Walanafqahu, dan kami nggak paham. Dengar mah denger, karena pelan banget kami nggak paham gitu ya. Ada yang sakit,
Santunan. Saya kalau lagi kumpul ada orang pakai masker ngeri ya. Ilo kan saya ngomong pakai masker juga nih ya. Udah kebayang mikronnya ya udah. Tuh dengkul saya udah geget tuh. Wala nafkahu, dan kami nggak paham mayakulu, apa yang ia ucapin. Denger mah denger, cuman pelan banget. Hatta dana sampai kami mendekat. Akhirnya pada deket, dia nanya pelan banget sama Nabi. Nanya yang kenceng apa? Ini kan ilmu yang ditanya ini, biar kami pada denger juga. Tapi karena suaranya pelan, ya hatta dana, sehingga kami mendekat. Faizan huwa yas'alu, maka tiba-tiba ia menanya. Itu si laki-laki tuh yang kusut tadi tuh nanya, anil islami, tentang Islam. Ya Rasulullah, apa itu Islam gitu. Yang ditanyain. Berarti belum masuk Islam nih orang nih ya. Baru nanya pengen masuk Islam. Apa sih Islam? Yas'alu anil islami, ia bertanya tentang Islam. Faqala, maka bersabda Rasulullahi, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin, salat 5 waktu. Khamsu 5 salawatin, salat 5 salat, 5 kali salat, fil yaumi, dalam sehari, walailati, dan semalam. Sehari semalam sholat 5 waktu, itu Islam kata Nabi. Yang kagak itu enggak Islam. Pengen masuk Islam, dia nanya apa itu sholat, apa itu Islam. Islam adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Oh begitu. Faqala, berkata si laki-laki, hal alayya gairahunna, hal alayya, adakah bagiku, gairahunna, yang lainnya. Salat 5 waktu insya Allah saya kerjain. Ada nggak yang lain lagi? Ini orang udah doyan nih. Udah doyan sama salat. Ya. Kalau kita dibilangin 5, bisa dikurangin nggak Rasulullah gitu ya. Kalau kita yang nanya, ada yang marah banget tuh. Waktu di langit keempat bertemu dengan Nabi Musa, Isra Mi'raj. Musa disuruh apa? Suruh sholat 50 waktu. Balik lagi. Minta dikurangin. Nabi balik aja lagi. Dikurangin 5. Terus bulak-balik, tinggal 5. Kata Nabi Musa, minta dikurangin lagi dari 5 dah. Umat lu gak bakalan kuat sholat 5 waktu. Kata Nabi, saya malu dah. 50 waktu tinggal 5, masa balik lagi? Malu saya balik lagi. Apa kata yang doyan sholat? Sayangnya ya Rasulullah, coba kalau Rasulullah nggak balik sholat 50 waktu, kan nikmat banget sholat 50 waktu. Siang 25 kali, malam 25 kali, nikmat banget itu. Kata kita yang nggak doyan, sayang sekali Rasulullah nggak balik lagi. Coba kalau balik lagi dikurangin lagi sama Allah. Yang kata kita yang nggak doyan. Emang kita nggak demen banget sama sholat ya, baunya gedeg aja sama sholat. Andai orang habis sholat jatuhin duit 200.000, kitalah orang yang paling suka sama sholat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, jatuh depan kita 200, alhamdulillah. Kita lah kalau jatuh nih 200, kita orang yang paling demen sama sholat. Salam. Omikron. Udah kecium sama kipas kan. Beda bangkisnya soalnya. Bangkisnya ada.
luar biasa. Berhenti dulu sih, nah napas dulu. Hal alaya gairuhunna, adakah bagiku yang lain lagi? Udah demen sama sholat. Orang sholat dimarah-marahin mulu. Sholat ini dibilang kagak ada, sholat ini dibilang kagak ada. Kala bersabda Nabi, la, tidak, nggak ada lagi. Kata Nabi, udah 5 aja. Belagu banget. 5 juga belum tentu dikerjain, udah nanya lagi aja nih orangnya. Cuman Nabi nggak ngomong begitu, nggak, dikit doang ngomong, la, tidak ada lagi. Illa, kecuali anta tawa'a, engkau sholat sunnah. Yang sunnah-sunnah banyak, tapi yang wajib 5 aja. Kata Nabi begitu. Itu hadis tentang sholat 5 waktu. Dari kecil gitu sholat ya. Dalil baru ketemu sekarang. Hadisnya baru ketemu nih. Baru kenalan. Belum tentu habis ngaji inget. Iya. belum tentu. Itu baru dibacain doang. Ingat belum tentu. Rawahu, meriwayatkan akan dia hadis ini Syaikhani oleh 2 orang syekh, 2 orang guru, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wajibu, dan wajib, ala kulli, di atas setiap. Ala tuh di atas, kulli setiap. Kuli bahasa Arab nih, bukan kuli kita. Muslimin, orang Islam. Ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam, baligin, yang udah balig. Kita rata-rata udah 15 tahun umurnya, berarti udah balig. Kalau udah tua begini ngaku belum juga balik, wajib kita percaya juga. Belum balik tapi udah buluk. Akilin, yang akalnya sehat, bukan bakri. Tahirin, yang suci, nggak haid, nggak junub. Tuh, wajib setiap orang Islam yang udah balik, yang berakal sehat, yang suci, nggak haid, nggak junub. Fala yajibu, maka tidak wajib sholat, ala kafirin, atas orang kafir, asliyin, yang asli. Memang ada kafir yang gak asli? Ada, orang murtad, agamanya Islam pindah ke agama lain, namanya murtad. Kafir tapi gak asli, namanya murtad. Jadi ya pindah agama. Bisa dengan ucapan tuh gak perlu niat. Aku pindah agama pada tahun 2024, dari sekarang udah murtad, walaupun niatnya ngomongin nanti. Atau dalam hati ngomongnya, entar 2023 mau pindah agama, niat begitu di hatinya, dari sekarang udah murtad. Kafir namanya, kafirnya murtad namanya, bukan asli. Beda tuh. Atau dengan perbuatan, iseng-iseng main. Mau ngapain itu? Enggak, mainannya ngeliat organ di sini. Enak banget di sini, adem gitu ya. Iseng. Murtad dia. Kalau mau ngambil sembako boleh. Mau kemana itu? Mau ke situ ngambil sembako. Jangan diomelin. Muslim ngambil sembako di sono. Orang habis diomel-omelin. Bagi kagak. Ada orang bagi, biarin aja orang mau ngambil sembako mah. Kecuali mau main-main ke situ, baru dilarang. Yang ngambil sembako biarin. Memang kita nggak bisa bagi, ada orang lain bagi, ya biar suruh ambil. Tapi pakai jilbab, ya biarin pakai jilbab. Masa ngambil sembako telanjang? Wala yukhatabu, dan tidak diperintah biqadaiha, mengkodok salat. Iza aslama, apabila masuk Islam si kafir.
Umur lu berapa? Umur saya 16 tahun. Saya masuk Islam. Nah selama setahun lu kan gak sholat tuh. Kodok enggak. Jangan disuruh kodok, jangan. Apalagi udah 50 tahun masuk Islamnya ya. Dari 15 tahun kagak sholat dia, memang dia kafir. 50 tahun masuk Islam ya, jangan disuruh kodok sholatnya. Emang kagak disuruh sama agama. Lewat aja sholatnya udah. Beda sama murtad. Murtad berapa hari loh? Seminggu. Nah yang selama seminggu lu gak sholat lagi murtad dikodok. Beda. Kalau murtad mah yang sholatnya ditinggal waktu dia kafir suruh kodok. Kalau orang lain mah non muslim masuk Islam sholatnya nggak usah dikodok. Kebanyakan. Ya. Kita punya nggak di sholat kodok nih? Kalau kita mau jujur, kita jujur sama diri kita nih. Ya, kita mau jujur sama diri kita. Waktu kita remaja dulu banyak nggak sholat yang kita tinggalin tuh ya? La ilaha illallah. Kita lah orang yang paling subur ya. Itu bagaimana kalau begitu? Ya dikodok dikit-dikit. Habis sholat isya bangun lagi kodok. Habis sholat subuh bangun kodok. Saya nggak tahu udah puluhan tahun kagak sholat. Dari remaja sampai saya umur 50 tahun kagak sholat. Bagaimana kalau iya cicil aja dikit-dikit. Cicil. Nanti punya alasan. Lu nggak sholat ya? Berapa tuh? 40 tahun. Orang saya lagi kodok atu-atu dimatiin. Salah siapa? Gitu. Kan bukan salah saya. Bisa ngomong lu ya. Mesti begitu jadinya. Likaulihi, karena ada firman Allah Ta'ala, Qul lillazina kafaru in tantahu yughfar lahum ma qad salafa. Ini dalil orang kafir masuk Islam nggak usah kodok sholatnya. Yang dulu dia nggak sholat nggak dikodok nggak. Qul, katakan olehmu, lillazina, kepada orang-orang yang kafaru, kafir, non muslim, intan tahu, kalau mereka berhenti dari kekafirannya. Ngapa tuh? Masuk Islam. Berhenti dari kekafirannya masuk Islam maksudnya. Yo gepar lahu. Intan tahu, kalau mereka berhenti dari kekafirannya masuk Islam. Yo gepar lahum, diampuni bagi mereka ma akan dosa qad salafa, yang telah lalu. Dosa yang lalu diampunin. Dia kagak sholat, dia kagak puasa, diampunin aja habis begitu ya. Pas sudah masuk Islam suci balik dia. Suci banget kayak baru-baru lahir. Bayi baru lahir tuh suci. Begitu juga orang yang baru masuk Islam. Ma qad salaf, dosa yang telah lalu. Al-Anfalu, ini surah Al-Anfal 38 ayat 38. Dikit lagi. Wali anna ijabuha, wali anna, karena bahwasanya, ijabuha mewajibkan kodok, alaihim atas mereka, tanfiru membuat mereka lari. Orang udah masuk Islam disuruh kodok, salat yang puluhan tahun dia lari lagi. Nggak jadi masuk Islam, nggak jadi. Emang apa? Saya sholat dari gue masih muda nggak sholat suruh kodok. Nggak jadi masuk Islam. Yang lain aja lah, agama yang lain mau pindah. Bisa jadi begitu. Itu namanya tanfir, bikin orang jadi lari gitu. Lahum, bagi mereka, anil islami, untuk menjauhi Islam. Kalau nggak disuruh kodok kan jadi seneng dia. Gue usah kodok nih selesai. Iya nggak usah. Jadi seneng dia. Kalau enggak, tanfiru lahum, membuat lari bagi mereka, anil islami, menjauhi Islam. Enggak jadi masuk Islam disuruh kodok mah. Wa yajibu alal murtadi, wajib atas si murtad.